Untuk penerimaan tidak dipungut biaya apapun. Semua ingin bergabung menjadi prajurit Angkatan Laut, siapkan diri Anda. Jangan percaya pada orang-orang yang mengiming-imingi atau menjanjikan bisa masuk Angkatan Laut. Apabila Anda siap, kita siap menunggu Anda untuk bergabung menjadi prajurit Angkatan Laut. Join the Navy to see the world. Sukses tidak bersifat final, gagal tidak fatal. Yang terpenting adalah keberanian untuk terus berusaha. Halo Nevizen, jumpa lagi dengan saya Maritim Dan saya Safrina di podcast inspiratif TNI Angkatan Laut, Naval Untold Story, Go Go Go. Nevizen, hari ini kita akan mengulik tentang sebuah lembaga yang menyediakan tenaga TNI Angkatan Laut atau biasa disebut Lapetal. Betul banget nih San. Jadi dengan narasumber yang sudah hadir bersama kita, yaitu Kepala Lembaga Penyediaan Tenaga TNI Angkatan Laut, Kolonel Laut Pelaut Ali Setiandi. Halo, apa kabar Bapak? Selamat datang di studio podcast kita. Terima kasih. Baik Nevizen dan juga Maritim, mungkin di luar sana banyak yang belum tahu alur ataupun tata cara mendaftar menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Betul. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu langsung dengan narasumber kita. Mohon izin Bapak, Lembaga Penyediaan Tenaga TNI Angkatan Laut atau Lapetal merupakan gerbang akhir dalam penyaringan calon prajurit TNI Angkatan Laut yang siap dididik dan ditempa oleh TNI Angkatan Laut. Nah, membahas mengenai Lapetal, apa tugas dan fungsi dari Lapetal? Baik, terima kasih Mbak. Ya. Saya terus terang sangat apresiasi dengan undangan kita dari Lapetal untuk menyampaikan tugas, fungsi, dan apa-apa yang perlu kita sampaikan terkait rekrutmen TNI Angkatan Laut. Lapetal merupakan UPT Dispen Persal yang bertugas menyelenggarakan penyediaan kebutuhan tenaga militer. Dalam tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kadispen Persal. Oke, betul. Untuk fungsinya sendiri emang ada beberapa fungsi, ya. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Lapetal menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan dan menyusun petunjuk-petunjuk di bidang penyediaan tenaga Angkatan Laut. Kemudian membantu menyusun rencana dan program Dispen Persal di bidang penyediaan tenaga militer TNI AL. Kemudian menyiapkan dan menyusun kebijakan teknis bidang penyediaan tenaga militer. Melaksanakan administrasi penyediaan tenaga militer sampai dengan siap digunakan oleh organisasi. Kemudian melaksanakan kampanye pendampingan prajurit, melaksanakan penyaringan calon dan menyelenggarakan evaluasi data calon maupun daerah sasaran. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga pendidikan berkaitan dengan data perkembangan pendidikan calon. Mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Lapetal guna menjamin pencapaian sasaran programnya secara berhasil guna dan berdaya guna. Terakhir, mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kadispen Persal khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya. Bagaimana Pak mekanisme pola pembinaan personel di lingkungan TNI Angkatan Laut ini? Untuk mekanismenya sendiri, nah ini tentunya pembinaan personil adalah dalam hal besar itu mulai dari pengadaan, tentunya itu yang berperan adalah Dispen Persal lewat dengan Lapetal, pengadaan personil, kemudian perawatan di sini ada termasuk dengan pendidikannya, kesehatannya, fasilitas akomodasi yang sandang pangan papannya, termasuk kemudian ada penggunaan ini memberikan jabatan, memberikan arah-arah penugasan, dan terakhir pemisahan. Ini seperti untuk yang pensiunan, kemudian orang yang sakit itu ada tugas pemisahan di terakhir. Demikian. Boleh dijelaskan izin Bapak, kenapa sih rekrutmen penerimaan prajurit menjadi sesuatu yang penting dan menentukan? Nah ini pastinya sama di setiap matra ya, di setiap matra dan di setiap institusi baik militer maupun sipil sama, bahwa kita rekrutmen itu tentunya menjaga kesinambungan untuk salah satu organisasi, institusi. Ya ini kita bisa sampaikan bahwa menjaga kesiapan dan kekuatan militer kita agar tetap dengan jumlah, dengan kekuatan yang diharapkan sesuai dengan perhitungan yang dihitung dengan ada
kalkulasinya sehingga kita bisa sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian ya fungsinya regenerasi, pastinya itu regenerasi dan penyegaran personel. Nah, ini yang jadi umum. Kemudian kita juga menjamin kualitas sumber daya manusia yang kita butuhkan. Itu makanya rekrutmen adalah hal yang paling krusial dalam pengadaan personil ya. San, seperti yang kita ketahui ya, Pusat Pendidikan TNI Angkatan Laut itu di Surabaya. Betul. Lantas Pak, mengapa gerbang terakhir perekrutan prajurit TNI Angkatan Laut sendiri berada di Lapetal yang berlokasi di Malang, bukan di Surabaya? Sejarahnya panjang mengapa Lapetal itu berada di Malang. Tentunya bisa di netizen bisa menyaksikan atau membaca di Wikipedia atau di sejarah-sejarah yang ada di internet tentang Lapetal. Nah, kalau secara singkat bahwa memang sejak dulu kita rekrutmen hanya ada sistem rekrutmen yang model seperti ini, lembaga hanya ada di Matra TNI Angkatan Laut. Kalau di matra lain itu memang langsung di bawah, tidak unit pesan teknis tapi di bawah Mabes Angkatan, dan kita sendiri ini adalah menjadi contoh bagi matra lain. Mereka baik matra darat, udara mempelajari bagaimana sistem kalau bisa ada suatu lembaga seperti yang ada di TNI Angkatan Laut. Mengapa di Malang? Nah, tentunya pimpinan kita masa lalu itu pasti mempertimbangkan bahwa di situ fasilitasnya sudah tersedia, sehingga dengan cuaca yang mendukung, dengan bagi para calon siswa untuk bisa memaksimalkan tampilannya saat melaksanakan tes menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Membahas mengenai strata pendidikan yang ada di TNI Angkatan Laut seperti Akademi Angkatan Laut, Perwira Karir, Bintara, dan Tamtama. Nah, yang seperti ini apakah semuanya melaksanakan penyaringan akhir di Lapetal Malang? Perlu kami sampaikan dari Lapetal bahwa khusus untuk Taruna sejak tahun 2024 memang sudah dilakukan secara integratif ya di Mabes TNI. Dalam hal ini Spes TNI. Namun untuk rekrutmen Bintara dan Tamtama itu kita masih melaksanakan di Lapetal untuk pusatnya. Dan ini sendiri bahwa akan ada wacana untuk rekrutmen Bintara Tamtama ke depannya akan jadi satu dari Mabes TNI, hanya mekanismenya akan diatur lebih lanjut. Nah, untuk calon taruna sendiri tahun 2025 ini dan PAPK 2025 ini juga masih dilaksanakan secara terpusat. Integratif di Mabes TNI. Namun untuk Panpus, Panitia Pelaksanaan Seleksi Tingkat Pusat 2024 kemarin dilaksanakan di Lapetal Malang. Itu ada kepercayaan dari Spes TNI bahwa rekrutmen prajurit TNI Angkatan Laut menjadi referensi karena dianggap mempunyai mekanisme yang lebih baik daripada pengrekrutan dari tempat lainnya. Demikian. Nah, itu menjadi salah satu kebanggaan untuk kita ya Pak ya? Pastinya, karena kita juga khusus di rekrutmen TNI Angkatan Laut Lapetal, kita sudah tersertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi di bawah Disdikal sebagai LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi TNI Angkatan Laut. Ini matra-matra lain termasuk Mabes TNI sendiri masih mempelajari apakah mereka di tahun ini 2025 bisa dapat sertifikat seperti yang kita dapatkan. Jadi contoh ya Pak ya? Ya, demikian. Jadi contoh untuk matra-matra yang lain juga. Ya. Ya, alhamdulillah emang pimpinan kita selalu menekankan bahwa setiap melaksanakan kegiatan kita harus tersertifikasi. Ini kan sudah tuntutan dari pemerintah Republik Indonesia. Demikian. Ya. Baik. Untuk proses menjadi prajurit TNI Angkatan Laut itu melewati 2 tahapan ya Pak ya, di tingkat daerah dan tingkat pusat. Nah, di mana sebagian kita ketahui di tingkat daerah sendiri sudah ada pengurangan calon siswa yang tidak sesuai dengan kriterianya. Lantas mengapa di Lapetal sendiri juga ada pengurangan? Apakah ada perbedaan? Materi seleksi? Nah, materinya atau punya penilaian sendiri untuk di Lapetal ya? Nah, ini memang merupakan suatu hal yang harus dipahami oleh semuanya netizen dan juga keluarga, terutama keluarga prajurit TNI Angkatan Laut yang berkenan atau berkeinginan putra-putrinya bergabung
atau Menjadi meneruskan prajurit. Meneruskan. orang tuanya ya, Iya, kerjaan betul. orang tuanya, itu bahwa materi-materinya sebenarnya tidak jauh berbeda. Seperti materi kesehatan. Materi kesehatan kalau di daerah memang kita laksanakan seperti yang ada kemampuan yang ada di daerah. Namun untuk di pusat tentunya lebih dilaksanakan sesuai dengan lebih mendalam, terutama terkait kesehatan dalam ya, Iya. seperti ginjal, jantung dan Iya. segala macam seperti itu. Kesehatan demikian, termasuk juga kalau untuk mental ideologi kalau di daerah kita tidak melaksanakan digital forensik, sedangkan di pusat kita laksanakan digital forensik. Nah, yaitu memang pengurangan itu memang sudah harus dilaksanakan. Sudah sesuai Ya. seharusnya Prosedurnya ya, Pak, ya? prosedurnya. Karena tentunya kita lebih memilih adalah personil yang siap, yang terbaik yang kita bergabung dengan TNI Angkatan Laut, tentunya demikian. Bagaimana TNI Angkatan Laut mewadahi putra-putri daerah yang ingin menjadi prajurit TNI Angkatan Laut? Nah, ini sejak beberapa tahun belakang ini TNI Angkatan Laut sudah membuka satuan pendidikan ya, baik Sadik 1 di Tanjung Uban untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan, kemudian Sadik 2 itu ada di Makassar, itu untuk daerah yang di sekitarnya, kemudian Sadik 3 di Sorong. Terakhir yang baru saat ini Sadik 4 adalah baru gelombang pertama melakukan pendidikan di Manado. Itu juga merupakan permintaan dari daerah-daerah untuk dibukanya Sadik agar bisa rekrutmen dari keterwakilan setiap pulau, setiap provinsi, sehingga Angkatan Laut ini tidak hanya dipahami atau diketahui atau dimiliki oleh masyarakat sekitar pesisir, tapi juga di pegunungan, juga di Jadi daerah lebih juga. luas jangkauannya ya, Pak ya. Demikian. Karena semuanya berhak Siap. Menjadi prajurit. jadi prajurit TNI Angkatan Laut. Siap. Lalu Bapak bisa dijelaskan materi tes apa saja yang akan dilalui para calon prajurit? Nah, materi tesnya tentunya seperti yang netizen ketahui semua dan bisa juga dilihat di materi-materi tes di media sosial ya. Ya. Mulai dari administrasi pastinya, kemudian kesehatan pun ada tahap pertama ya dan tahap kedua. Kemudian ada juga psikologi pun ada tahap pertama, tahap kedua. Betul. Ya. Dan ada juga di situ materi mental ideologi, Ya. jasmani, dan terakhir adalah pemeriksaan administrasi. Nah, ini juga nanti semuanya akan dikalkulasi bahwa yang ada nilai memang hanya jasmani, psikologi, dan kita mulai tahun ini tamtama sudah ada tes akademik. Kalau dulu tamtama tidak ada. Ya. Beda dengan, dan ini juga amanah dari Perpang TNI dan Perkasal. Untuk kita tamtama sudah mulai ada akademik, dulunya hanya Bintara dan Perwira. Kemudian levelnya juga masih diizinkan untuk ijazah SMP yang untuk tamtama, namun kedepannya mungkin kita sudah lebih fokus ke SMA. Ya. Demikian juga dengan paket ya, kejar paket C atau paket B yang tingkat SMP, kita sebenarnya itu hanya mengizinkan mereka bisa hanya sekali saja yang pakai paket ya. Jadi kalau misalnya di SMA pakai C, SMP-nya harus ijazah yang reguler. Demikian. Materi tes demikian sama dengan yang di pusat, dengan di matra lainnya sama. Jadi para netizen atau keluarga yang berkenan atau berkinan untuk bergabung dengan prajurit TNI Angkatan Laut bisa disiapkan banyak bimbingan, banyak buku-buku juga banyak ya, yang buku-buku. untuk calon siswa gitu ya. Sebenarnya juga bisa bertanya kepada yang sudah Sudah jadi. melaksanakan. jadi ya, Iya. demikian. Betul. TNI Angkatan Laut sendiri sering melaksanakan sosialisasi mengenai perekrutmen prajurit TNI Angkatan Laut. Apakah dari Lapetal sendiri juga melaksanakan sosialisasi itu tersebut? Tentunya kita bekerja sama Dispenal ya. Ya. Dispenal kan juga melaksanakan sosialisasi dengan media yang dimiliki, baik dengan YouTube
dengan media sekarang juga podcast. Dan radio JJM ya tentunya. Betul. Lapetal sendiri tentunya melaksanakan sosialisasi seperti yang Dispenal. Kita juga bekerjasama dengan Pangkalan, ya, Lantama, Lanal terkait dengan jadwal sosialisasi. Seperti yang kita laksanakan dalam beberapa waktu yang lalu bahwa kita melaksanakan dengan sekolah ya seperti yang sekolah SMA Taruna Nala di Malang, kemudian ada di beberapa daerah terpencil. Betul. Yang mereka belum pernah mengetahui tentang menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Jadi ya apabila memang ada permintaan untuk Lapetal dari daerah mana ke desa mana, ya kita siap. Mungkin netizen lewat channel podcast ini atau lewat YouTube atau lewat apa bisa disampaikan. Mungkin Dispenal akan menyampaikan ke Lapetal, kita akan laksanakan insya Allah sesuai dengan yang diarahkan pimpinan. Kami juga pernah lihat di Instagramnya Lapetal sendiri yang melakukan sosialisasi ke desa-desa ya Pak ya. Kita lakukan demikian. Mungkin bisa para netizen bisa melihat di Instagram Lapetal ya, Lapetal_TNI_AL itu bahwa ada berapa kegiatan yang kita laksanakan. Mohon dapatnya Pak, dijelaskan rencana penerimaan prajurit TNI Angkatan Laut tahun 2025 ini. Nah ini nanti netizen bisa melihat dari timeline yang ditampilkan bahwa mulai dengan awal tahun kita sudah buka ya itu untuk Tamtama gelombang pertama 2025. Ini saat ini proses sudah tahap pemeriksaan administrasi. Di daerah ada yang masih tahap pemeriksaan kesehatan, ada yang sudah tingkat pemeriksaan administrasi. Jadi di awal tahun ini sendiri kita sudah mulai sejak tanggal 1 Januari membuka pendaftaran secara online bagi Tamtama gelombang 1 bersama dengan Sadik 1, 2, 3, dan 4. Nah ini saat ini ada beberapa daerah memang kita ada Panda Lantamal. Panda itu adalah daerah dari Lantamal 1 sampai dengan 14 Sorong, kemudian Lanal Sabang. Jadi ada 15 Panda. Untuk subpandanya tentunya di bawah panda-panda tersebut. Ada yang Panda sudah sampai tingkat Rikmin, ada yang masih tingkat kesehatan kedua. Ini nantinya mereka akan diarahkan ke seleksi tingkat pusat di Lapetal Malang. Itu sekitar bulan April nanti. Ini juga linear bahwa bulan Maret nanti tanggal 1 mulai kita buka, tentunya itu dari Space TNI ya. Lapetal juga sebagai pelaksana. Ya, partnernya juga dengan Space TNI bahwa Taruna Akademi TNI tahun 2025 sudah mulai buka pendaftaran secara online. Nantinya akan melaksanakan tes pada bulan Mei di tingkat daerah, kemudian tingkat pusatnya tentunya di bulan Juni atau Juli. Demikian juga yang Bintara, kita Angkatan Laut hanya satu gelombang di 2025. Nah itu bersamaan dengan penerimaan Tamtama gelombang kedua. Nah Maritim dan juga netizen, ini kita memasuki pertanyaan yang penting dan banyak sekali di Instagram, kadang ada di komentar itu menanyakan juga. Betul. Ya. Bagaimana sih strategi agar lulus dalam tes penerimaan menjadi prajurit TNI Angkatan Laut yang harus dilakukan dan yang harus disiapkan? Nah ini strategi pastinya tergantung dari kita masing-masing ya. Tempat tinggal kita, lingkungan yang kita hadapi. Kalau yang emang lingkungan keluarga TNI, apalagi TNI Angkatan Laut, pasti sudah banyak gambaran ya tentang cara rekrut, cara masuk tes atau segala macam. Yang effortnya lebih itu tentunya yang jauh dari circle atau lingkungan Angkatan Laut, ya netizen pasti harus bisa mencari tahu itu bagaimana cara mendapatkan informasi tentang psikologi, tentang kesehatan. Nah, yang paling penting disiapkan adalah yang penting sehat dulu. Sehat adalah yang paling utama yang akan dibutuhkan oleh prajurit TNI, khususnya TNI Angkatan Laut. Kemudian secara psikologi, ya, dan kesehatan jiwa, dan tentunya itu semuanya banyak ya bimbingan-bimbingan yang bisa kita pelajari. Kita
bisa baca di media sosial, di internet, dan ini juga sangat membantu podcast, dan dari Dispenal juga banyak sosialisasi. Nah, semoga kita Lapetal menunggu para putra-putri terbaik Indonesia untuk bisa bergabung dengan prajurit Angkatan Laut. Melihat komentar-komentar netizen nih di postingan-postingan kita, banyak yang bertanya-tanya, untuk menjadi anggota TNI Angkatan Laut, sebagai prajurit TNI Angkatan Laut, itu dibutuhkan biaya berapa? Apakah ada biayanya? Nah, ini tentunya pasti menjadi isu yang paling hangat ya di luar. Ya, kadang-kadang netizen itu banyak komen ya di kolom-kolom komentar, baik di Instagram maupun di YouTube ya, terkait dengan pembayaran atau pengeluaran biaya saat melaksanakan tes ya prajurit TNI Angkatan Laut. Ini tentunya kita sudah menekankan ya lewat media sosial, lewat sosialisasi, bahwa untuk penerimaan tidak dipungut biaya apapun, semua ditanggung oleh negara, semua ditanggung oleh TNI Angkatan Laut. Dan jangan percaya kepada orang-orang yang menjanjikan, mengiming-imingi bisa menjadikan mereka menjadi prajurit TNI Angkatan Laut dengan biaya-biaya tertentu. Ini sudah banyak ditemukan ya tentang percaloan. Kita sendiri lewat dari pimpinan menekankan dengan telegram Bapak Kasal, Pasal Angkatan Laut, apabila di internal kita terjadi percaloan, hukumannya sangat berat sanksinya. Ya. Kemudian bagi yang di luar TNI Angkatan Laut, banyak ditemukan yang mencoba-coba ya lewat bimbingan belajar tertentu, ya berkedok bimbingan belajar, mereka mencoba memfasilitasi atau mencoba meminta biaya tertentu untuk bisa menjadikan lolos jadi prajurit. Nah, ini dari kita, baik dari intelijen maupun dari komunitas-komunitas siber, itu sudah dimonitor dan itu akan ditindaklanjuti apabila ada laporan atau ditemukan masalah demikian. Jadi sekali lagi tidak dipungut biaya, gratis, semua ditanggung oleh negara. Terima kasih, demikian. Untuk netizen, jangan percaya kalau untuk menjadi anggota TNI Angkatan Laut ini dipungut biaya, semuanya gratis. Betul sekali, semuanya gratis, ditanggung oleh negara. Betul banget. Jadi jangan mudah percaya ya. Betul. Jadi para netizen, apabila memang Anda semua ingin bergabung menjadi prajurit Angkatan Laut, siapkan diri Anda. Jangan percaya pada orang-orang yang mengiming-imingi atau menjanjikan bisa masuk Angkatan Laut. Apabila Anda siap, kita siap menunggu Anda untuk bergabung menjadi prajurit Angkatan Laut. Demikian, terima kasih. Sebagai pertanyaan penutup nih Pak, harapan Bapak sendiri sebagai Kalapetal terkait penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Laut di tahun 2025 ini seperti apa? Tentunya sama, kita juga di Lapetal dapat arahan, perintah dari pimpinan bahwa setiap periode dari tahun ke tahun harus bisa merekrut sumber daya manusia yang terbaik. Seperti memang saat Rapim TNI Angkatan Laut, Bapak Kasal menyampaikan bahwa kita akan memilih merekrut personil yang terpilih dan tepat, yang tentunya nanti personil diharapkan yang profesional, tangguh, dan modern. Nah, ini tentunya kami Lapetal harus bisa menjabarkan prajurit-prajurit yang akan kita rekrut, tentunya harus memenuhi kriteria sebagai prajurit Jalasena. Nah, ini harapan kami yang di Lapetal, tentunya setiap calon siswa yang mendaftar di Panda-Panda atau di Supanda-Supanda itu adalah yang sudah siap, sehingga saat di pusat kita tidak memilih yang diantara yang tidak bagus, sehingga kita bisa memilih yang terbaik dan negara membutuhkan yang terbaik untuk menjaga NKRI. Wow, netizen luar biasa ya. Betul. Narasumber kita hari ini sudah berbagi informasi yang tentunya bermanfaat bagi kita dan para generasi muda saat ini. Semoga dapat menjadi motivasi dan semangat untuk kita semua. Baik.
Maritim ada pantun nih. Pagi-pagi pergi ke kota, jangan Cakep. lupa membeli alpukat. Cakep. Demikian podcast kita, semoga bermanfaat. Terima kasih netizen telah menyaksikan podcast hari ini. Safrina dan Maritim pamit undur diri. Tapi saya nggak mau kalah sama pantun sebelumnya. Oke. Buah kelapa timun suri, diminum bulan puasa enak sekali. Cakep. Sampai jumpa lagi di podcast inspiratif TNI Angkatan Laut Naval Untold Story. Go, go, go! Jalo Seva, Jaya Mahe. Jalo Seva, Jaya Mahe. Jalo Seva, Jaya Mahe. Join Join the the Navy Navy to see the world.